Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para lovers and haters dimanapun Anda berada, baik yang ada di alam nyata maupun alam gaib, apa kabarnya? Salam cerdas bersupranatural. Berjumpa kembali dengan Mbak Wira, Guru Besar Padepokan Sengkelat, Rajanya Asimat. Hari ini Selasa 27 Agustus 2024 jam 18 petang. Kita sedang melayani klien nomor 2643. Beliau melakukan terawangan badan. Untuk terawangan badan akan kita bagi menjadi 4 bab. Yang pertama kita bahas tentang energi dulu. Berdasarkan jumlah energi, berdasarkan kuantitas dan kualitas energi yang ada di tubuh seseorang, maka manusia itu bisa kita kelompokkan menjadi 3. Yang pertama yaitu orang-orang yang energinya rendah, yang kedua orang-orang yang energinya tinggi, yang ketiga yaitu orang-orang yang energinya sedang. Orang-orang yang energinya rendah biasanya adalah mereka yang bermasalah dengan medis dan magic, baik ya berupa sering sakit-sakitan, kena guna-guna, kena pelet, kena santet, kena kiriman magic, kena serangan gaib, kena energi negatif, jin negatif, ketempelan, ataupun tinggal di tempat yang angker. Jadi tidak semua orang yang sakit itu disebabkan oleh magic. Bisa juga karena medis. Dan seringkali orang dengan, mohon maaf, pikiran cekak itu mudah sekali mengaitkan sakit medis itu pikirannya adalah terkena guna-guna. Padahal kalau dia terkena guna-guna, terkena santet atau terkena pelet, itu ada cirinya, yaitu apa? Energi tubuhnya itu rendah. Nah, untuk klien nomor 2643, itu kalau menurut Mbak Wira, energi tubuhnya itu tinggi. Jadi tidak terkena guna-guna. Meskipun dalam profesi klien nomor 2643, ini adalah profesi yang rawan banget terkena guna-guna. Minimal terkena sihir pikiran dari lawan usaha. Dalam rangka mempengaruhi klien 2643 agar mau memudahkan menuruti hajat si lawan politik atau pesaing usaha itu tadi. Dalam dunia birokrasi pun sama. Kami sering menjumpai para birokrat yang menggunakan sihir pikiran untuk memuluskan agendanya ketika berhadapan dengan rekanan. Jadi dalam profesi yang dimiliki oleh klien 2643 ini sebetulnya rawan banget terkena gangguan magic. Tapi sejauh ini kalau menurut Mbak Wira, untuk level energi klien 2643 itu bagus ya. Jadi tinggi, tidak rendah, tidak ada masalah dalam hal medis maupun magic. Yang kedua adalah orang-orang yang energinya biasa. Siapa itu? Ya manusia normal pada umumnya. Yang ketiga yaitu orang-orang yang energinya tinggi. Siapa itu? Ada 2. Orang itu energinya tinggi karena ada 2. Yang pertama dia gemar tirakat. Yang kedua dia memiliki khodam di dirinya atau di tubuhnya. Kenapa orang yang gemar tirakat itu energi tubuhnya tinggi? Karena tirakat itu menempa diri, menempa jiwa, menempa sukma, sehingga energi dirinya itu menjadi lebih tinggi karena efek tirakat yang dia lakukan. Ketika orang itu tirakat, puasa gitu aja, contohnya ya, puasa gitu aja. Puasa itu menata tubuh, ya, membuat elektron-elektron yang ada di tubuh itu tertata sedemikian rupa sehingga energi yang ditimbulkan kemudian itu besar. Itulah kenapa orang kalau gemar tirakat, gemar puasa, susah disantet, karena energi tubuhnya yang tinggi. Yang kedua adalah mereka yang memiliki khodam di dirinya. Kenapa? Karena ketika dia memiliki khodam, maka energi dirinya itu ada 2. Ada 2 komposisinya atau ada 2 komponennya. Yang pertama adalah energi dia sendiri sebagai manusia. Yang kedua adalah energi khodam-khodam yang berada di dalam dirinya. Sehingga energi tubuhnya itu menjadi lebih tinggi bila dibanding dengan manusia normal pada umumnya. Bisa dipahami ya dari sini ya. Untuk orang-orang yang gemar tirakat, baru puasa saja itu udah meningkatkan level energi dirinya. Apalagi puasa itu dibarengi dengan membaca doa-doa atau mantra-mantra tertentu, otomatis mantra-mantra yang dia baca akan menimbulkan, ya, resonansinya itu akan menimbulkan energi sehingga dirinya itu memiliki energi yang lebih tinggi. Nah, untuk klien nomor 2643 masuk kategori yang tinggi ini. Kenapa? Karena menurut data dari beliau gemar mengisi kodam ke dalam badan, gemar memakai susuk dan lain sebagainya. Kemudian Mbak Wira validasi dengan mengecek energi tubuhnya secara langsung. Dan iya, Mbak Wira setuju bahwa memang klien 2643 memiliki karakter energi yang tinggi di atas rata-rata manusia pada umumnya. Untuk selanjutnya kita akan bicara tentang aura. Aura klien nomor 2643 ini membentuk warna yang unik yaitu merah biru. Merah di sini adalah simbol dari kewibawaan yang bagus, sementara biru adalah simbol dari pengasihan yang kuat. Jadi warna merah dan biru ini membentuk asian dan kewibawaan yang seimbang, sehingga membuat Anda disegani dan disenangi secara sekaligus. Hal ini bagus ya untuk dimiliki oleh seorang pengusaha. Kenapa? Karena pengusaha itu perlu disegani.
agar bawahannya itu nurut patuh ketika diberi arahan dan petunjuk untuk melaksanakan suatu tugas tertentu. Sedangkan aura biru itu bagus banget ketika digunakan untuk bertemu dengan klien-klien atau konsumen-konsumen yang merupakan pengguna dari produk-produk yang kita tawarkan. Jadi di sini dalam hal ini untuk aura Anda jernih, bersih, dan kuat ya, sehingga memberi rasa untuk aura ini berada di puncak tertingginya atau berada di kondisi yang paling optimal. Yang ketiga yaitu kita akan bicara tentang khodam yang ada di badan. Menurut data dari klien, khodam yang ada di badan itu banyak sekali. Namun dalam hal ini Mbak Wira akan mengelompokkan khodam-khodam yang ada di badan Anda itu menjadi 4 kelompok. Yang pertama yaitu khodam leluhur. Khodam leluhur adalah khodam yang dulunya mengikuti leluhur Anda, kemudian setelah leluhur ini meninggal, dia mengikuti anak cucunya yang memiliki energi dan aura yang mirip dengan si leluhur tadi. Nah, untuk klien nomor 2643, kalau menurut Mbak Wira tidak memiliki khodam leluhur, akan ada sosok nenek-nenek tua yang berasal dari jalur ibu yang akan mengikuti diri Anda. Namun tidak sekarang, Mbak Wira melihatnya sekelebat ya. Jadi sudah terkoneksi, namun khodam ini belum mendampingi diri Anda sepenuhnya. Lalu kapan dia akan mendampingi diri Anda? Wallahu alam, Mbak Wira juga nggak tahu. Mungkin yang nunggu Anda siap atau lain sebagainya, Mbak Wira juga kurang paham. Tapi yang jelas kapan waktunya itu dirahasiakan, namun dia akan mendampingi diri Anda ketika Anda sudah siap. Yang kedua, ada yang namanya khodam pengisian. Khodam pengisian adalah khodam yang sengaja diisikan ke badan untuk tujuan tertentu. Dari laporan klien melakukan banyak pengisian khodam ke dalam badannya. Nanti akan Mbak Wira kupas satu persatu pada kolom pertanyaan. Kemudian yang ketiga adalah khodam keilmuan, yaitu khodam yang mengikuti seseorang karena beliau mengamalkan keilmuan tertentu. Kalau menurut Mbak Wira, Anda belum memiliki khodam keilmuan. Jadi betul Anda senang tirakat, tapi tirakat di sini tidak menimbulkan khodam keilmuan yang secara khusus mendampingi diri Anda. Yang keempat adalah khodam lain-lain ya, yang mengikuti seseorang karena unsur lain-lain. Ini juga nggak ada. Baik, kita akhiri untuk terawangan badannya. Sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Masuk ke sesi pertanyaan. Pertanyaan nomor 1, bagaimana kedekatan saya dengan khodam dan bagaimana perasaan mereka dengan saya? Karena temanya adalah terawangan badan, maka yang akan kita baca adalah khodam-khodam yang ada di badan saja. Kalau untuk khodam-khodam yang ada di benda, pusaka, mustika, dan sebagainya, masuknya ke terawangan benda dan wawancara khodam. Baik, untuk khodam badan klien nomor 2643, saya melihat ada 2 sosok utama. Ya, yang pertama ada sosok laki-laki tinggi besar, mulutnya besar, hidungnya besar, matanya besar, kemudian rambutnya terurai panjang, telanjang dada, memakai gelang dari kayu, memakai celana komprang. Ini kalau dalam supranatural Nusantara kita sebut dengan buto. Sementara kalau dalam Nusantara supranatural luar negeri kita sebut dengan raksasa. Mau Anda sebut buto atau raksasa, mau Anda sebut dengan penyebutan di Nusantara atau luar negeri, kalau menurut Mbak Wira sama aja. Kenapa? Karena yang namanya penyebutan itu hanyalah mengikuti budaya setempat. Nah, wujud khodam sendiri sebetulnya adalah penggambaran dari karakter energi yang dia miliki. Jadi bukan kita berbicara tentang wujud secara baku atau pakem ya. Karena yang namanya khodam itu adalah jin yang sudah ditundukkan. Jin sendiri adalah entitas yang berasal dari nyala api, diciptakan oleh Tuhan dari nyala api. Dia berada di dimensi energi yang otomatis tubuhnya tersusun atas energi. Tidak seperti manusia, tubuhnya tersusun atas materi atau punya fisik dan jasad. Jin itu nggak punya. Oleh karenanya, penampakan yang dilihat oleh Mbak Wira sebetulnya adalah menggambarkan karakter dari energi yang dia miliki. Kalau dia berbentuk buto atau raksasa, berarti dia memiliki tuah utama atau karakter energinya itu lebih ke arah proteksi, kewibawaan, dan penundukan. Ini adalah khodam utama yang Anda miliki yang bisa dibilang paling dekat dengan Anda atau paling binding, paling menyatu dengan diri Anda. Kemudian bagaimana perasaan dia dengan Anda? Jawabannya ya baik, karena dia merupakan khodam diri Anda yang paling sering berperan dalam keseharian diri Anda. Yang kedua adalah sosok wanita memakai baju putih dan berselendang berwarna emas. Ini bisa berubah wujud menjadi sosok naga liong ya, berwarna keemasan. Ya, sama sebagaimana yang sebelumnya, ini juga merupakan gambaran bahwa entitas ini wanita ya, entitas ini memiliki karakter energi utama itu lebih pada menarik kerezekian. Jadi yang membantu diri Anda dalam berdagang atau membantu diri Anda dalam berbisnis, dia menarik klien, menarik rezeki dari arah mana saja, sehingga Anda terus memiliki job yang tidak ada habisnya. Kemudian pertanyaan nomor 2, apakah khodam dan ageman saya sudah selaras masing-masing dengan diri saya? Jawabannya kita harus melakukan pengecekan satu persatu pada pusaka, mustika, atau ageman yang Anda miliki. Jadi maksudnya adalah ke
terawangan benda, bukan terawangan badan. Nomor 3, apakah kodam isian saya berbahaya bagi saya? Apakah kodam isian saya berbahaya bagi saya? Harusnya kalau itu disebut dengan kodam maka harusnya tidak berbahaya. Kalau itu berbahaya, ngapain dipelihara? Logik ya. Ini logis saja. Anda membawa aja untuk berpikir kritis, membawa aja untuk berpikir cerdas. Kalau yang namanya kodam, dia tidak akan berbahaya. Kalau berbahaya, ngapain dipelihara? Ngapain dijadikan kodam? Kan gitu. Jadi apakah kodam isian saya berbahaya bagi saya? Jawabannya tidak berbahaya, melainkan memberikan manfaat positif bagi diri Anda. Apa offering favorit mereka? Kalau untuk ras buto raksasa, Mbak Wira merekomendasikan menggunakan dupa gaharu herbal cap Raja Omyang. Kenapa? Karena terbuat dari serbuk gaharu murni tanpa campuran bahan kimia apapun yang vibrasi energinya sangat bagus. Ya, untuk merecovery energi dari kodam-kodam kesayangan Anda. Lalu kalau untuk yang naga bagaimana, Mbah? Dia, ini kalau menurut Mbak Wira ya, ini lebih menyukai Mbak Wira itu mendapat gambaran yaitu kertas emas. Namun ya mending kalau saya loh ya, daripada kertas emasnya diberikan untuk kodam, mending kita simpan untuk kebutuhan pribadi kita. Gitu kalau saya. Jadi bakarkan aja dupa, kalau memang dia masih rewel nggak usah disimpan. Ngapain kita harus ribet-ribet dan ruwet-ruwet karena memiliki kodam? Harusnya kodam itu yang ribet-ruwet membantu kita, bukan kita yang ribet-ruwet dalam meladeni mereka. Kemudian kelima, apakah saya berbakat supranatural? Jawabannya berbakat. Kalau menurut Mbak Wira, kewibahan ASEAN Anda bagus. Jadi kalau dibilang apakah Anda berbakat? Berbakat. Bakatnya di bidang apa? Di bidang pengasihan kalau menurut saya. Cakra apa yang dominan aktif dan bagaimana cara mengasah supaya saya bisa memanfaatkan untuk keperluan bisnis dan sosial? Jadi gini Pak, cakra itu terbuka dan tertutup secara simultan bergantian, bergantung Anda sedang tirakat apa, bagaimana kehidupan Anda sehari-hari, dan apa yang sedang dibutuhkan oleh Anda atau oleh tubuh Anda secara dominan. Jadi kalau misalnya Anda lebih butuh memimpin orang, maka biasanya yang aktif adalah cakra tenggorokan. Kalau saya sedang menghadapi masalah pelik yang saya nggak tahu solusinya, biasanya yang lebih aktif cakra jantung. Saya sedang butuh fisik, stamina, saya harus kunjungan ke banyak tempat. Biasanya yang lebih aktif adalah solar cakra gitu Pak. Jadi cakra itu tertutup dan terbuka secara simultan, bergantung kita sedang apa, ilmu apa yang sedang kita terakati, atau apa yang paling dibutuhkan oleh tubuh kita. Jadi tidak bisa kita bilang cakra apa yang paling dominan. Ya sekarang cakra apa, besok bisa berganti gitu Pak. Kalau untuk saat ini ya, per Selasa 27 Agustus 2024 ini, kalau menurut saya 3 cakra dasar Anda itu sudah aktif semua. Root cakra, sex cakra, dan solar cakra. Itu adalah cakra-cakra yang berwarna merah dan dominan pada energi diri, stamina, kekuatan fisik, kemudian seksualitas, daya tahan tubuh, endurance, itu aktif semua. Kemudian daya pikat Anda bagus ya. Cakra jantung Anda terbuka dengan bagus. Itu berkaitan dengan cinta kasih dan kasih sayang. Makanya cakra jantung itu berhubungan dengan kepekaan. Karena orang sayang ya, berkasih sayang, cinta kasih itu kepekaannya tinggi. Kemudian bagaimana cara saya mengasah supaya saya bisa memanfaatkan untuk keperluan bisnis dan sosial saya? Belajar ke saya, nanti saya ajari ya. Belajar ke saya, nanti saya ajari. Saya banyak membahas tentang aplikasi cakra ataupun aplikasi penggunaan kodam ataupun aplikasi penggunaan azimat untuk keperluan sehari-hari. Silakan belajar ke saya, nanti saya ajari. Apakah saya ada ketempelan jin liar? Jawabannya tidak ada. Apakah ada orang yang mengerjai saya? Pasti ada. Namanya pengusaha nggak mungkin Pak kalau nggak ada yang mengerjai. Ya, semakin tinggi pohon, semakin kencang anginnya, semakin besar kapal, semakin kuat gelombang yang menghantamnya. Jadi pasti ada. Namun sejauh ini tidak ada gangguan magic di diri Anda karena kodam-kodam dan perewangan Anda semua dalam kondisi yang prima, kemudian Anda juga gemar tirakat. Pertanyaan nomor 9, bagaimana terawangan masa depan saya menurut Mbak Wira? Jawabannya saya tidak mau mengungkap ya. Karena karmanya berat bagi saya dan bahkan saya sendiri pun tidak mau menerawang masa depan diri saya sendiri. Karena karmanya berat dan itu bisa merubah keseimbangan masa depan. Bisa jadi yang terjadi adalah percabangan dari masa depan itu sendiri. Jadi akan bergeser ketika kita mengungkap masa depan dari diri seseorang. Dan bisa jadi masa depan yang diungkap itu malah tidak kejadian. Karena yang namanya masa depan itu sifatnya adalah paralel. Ada pertanyaan, kalau perbedaan tuah fungsi kerejekian pedagang dan penglaris dagangan itu apa? Jawabannya sama aja. Keduanya tidak berbeda. Jadi gini, kerejekian bagi pedagang. Kerejekian bagi pedagang itu apabila transaksinya banyak, penjualannya banyak. Gimana supaya penjualannya banyak? Dagangannya laris. Makanya saya bilang kalau kerejekian pedagang dengan penglaris dagangan sama. Beda dengan kerejekian bagi pegawai, kerejekian bagi karyawan. Kerejekian bagi karyawan itu masuk ketika karir dan jabatannya bagus.
Oleh karena kalau kerezekian pedagang itu maksudnya ketua kejayaan karir dan jabatan. Karena kalau karirnya bagus, jabatan cepat naik, maka rezekinya kenceng. Sedangkan kalau pedagang, dagangnya laris, banyak yang beli, berarti kerezekiannya kenceng. Sekiranya itu untuk pertanyaan-pertanyaan Anda semua sudah saya jawab. Apabila ada pertanyaan yang belum saya jawab, kelupaan belum saya jelaskan, atau masih ada pertanyaan yang mengganjal di hati Anda, silakan disampaikan, nanti akan saya jawab satu persatu sampai Anda puas. Demikian untuk hasil terawangan klien nomor 2643. Ada kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Silakan kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Terima kasih, selamat malam. Ada tanggapan dari klien, untuk level energi saya kira-kira ada di kisaran berapa Mbah? Kalau rendah itu di bawah 60, kalau tinggi itu di atas 80. Kalau energi diri Anda pribadi tanpa khodam, kira-kira itu ada di 75. Namun karena keberadaan 2 khodam di badan Anda itu tadi, akhirnya dari 75 kira-kira meningkat di level 85. Ada pertanyaan lanjutan, untuk yang Nagaliong itu kerezekiannya lebih ke rezeki secara garis besar, seperti makanan, hoki, pekerjaan, atau bisa lebih diarahkan ke penglarisan atau pesugihan. Wah, ini kalau udah menyentuh pesugihan ini udah agak warning ya. Kalau pesugihan menurut saya tidak, tapi kalau ke penglarisan ya masuk. Kemudian rezeki secara garis besar juga masuk, kayak makanan masuk, hoki masuk, pekerjaan masuk. Tapi kalau pesugihan mohon maaf kok menurut saya tidak. Kalau offeringnya yang kertas emas itu dibakar apa gimana Mbah? Ini saya baru dengar. Oh, saya juga baru. Jadi belum pernah saya menjumpai ada khodam yang offeringnya itu minta kertas emas, ya baru punya Anda ini. Dan saya kurang tahu juga ya kertas emas itu bisa dibakar atau tidak. Saya nggak paham, karena kalau saya pribadi loh ya, daripada kertas emas saya bakar buat jin gitu ya, mending kertas emas saya pakai sedekah Pak. Itu nanti hasilnya lebih bagus sih kerezekian itu kalau saya. Namun kalau Anda mau coba, gambaran yang saya terima itu gini, kertas emas taruh di seloki kemudian dituangi sama darah, nanti itu dihadiahkan kepada khodam. Kalau sudah sehari 2 hari bisa dibuang darahnya. Itu gambaran yang saya dapat. Tapi kalau menurut saya nggak usah lah, ngapain kita repot-repot untuk ngasih makanan kayak gitu, itu nggak penting. Kalau buat saya itu hanya, kalau buat saya loh ya, offering yang kayak gitu-gitu itu aneh-aneh kayak gitu itu wujud penghambaan kita ke mereka. Jadi saya nggak pernah menyarankan untuk hal semacam itu. Kalau mau ngasih hadiah dupa aja cukup, yang simpel. Bisa digunakan sebagai aromaterapi, wewangi ruangan. Gaharu itu juga secara alami ya, dia bisa menyingkirkan jin negatif, menyingkirkan energi negatif di rumah, jadi rumah lebih beraura positif sehingga lebih mendatangkan rezeki. Jadi memang kalau gaharu itu secara alamiah dia fungsinya disukai malaikat dan dibenci jin-jin jahat gitu Pak.